Perkenalkan, namaku Yatno. Sebenarnya, aku baru saja menikah, dan usia pernikahanku baru berjalan setahun, dan itu juga hasil dari perjodohan orang tua. Namun, apa yang kubayangkan tidak seperti kenyataan. Istriku selalu merasa egois sendiri, dia seperti tidak mencintaiku secara sungguh-sungguh. Semua terbukti dari caranya memperlakukanku, dan bahkan, aku hanya beberapa kali saja mendapatkan hakku sebagai suami. Sebenarnya, kami tinggal di rumah sendiri, namun, entah kenapa, istriku sangat sering pulang ke rumah orang tuanya, dengan alasan rindu terhadap orang tuanya. Kami tinggal di sebuah komplek perumahan di sudut kota. Di samping rumahku, terdapat seorang wanita yang mungkin berusia 40 tahunan. Dia bernama Lia, dan dia adalah seorang janda tanpa anak. Kami sangat akrab satu sama lain. Kami sering membagikan makanan, dan ia juga sering bertamu ke rumahku, jika ada istriku di rumah. Dan tak jarang, kami saling berbincang bersama. Dari sikap Mbak Lia, aku bisa merasakan kehangatan dari hatinya. Ada sesuatu yang berbeda setiap kali aku bertemu dengannya. Dia bukan sekadar tetangga biasa bagiku, ada sesuatu yang memancar dari dirinya. Setiap kali dia tersenyum, selalu membuatku merasa nyaman. Soalnya, dia mengerti segala yang kurasakan, tanpa perlu banyak bicara. Seperti biasa, setelah pulang kerja pukul 5 sore, ia membagikan masakannya kepadaku, dan saat itu istriku juga sedang ada di rumah orang tuanya. Kami duduk di teras, sambil berbincang. Tapi hari ini, rasanya berbeda. Seperti ada sesuatu yang menggelitik di hatiku. Sesuatu yang membuatku ingin mengungkapkan perasaan, yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Bah, ucapku mencoba memulai percakapan, suaraku parau, tapi aku berusaha menenangkan diri. Iya saya, sahutnya dengan suara lembut. Dia memandangku dengan penuh perhatian. Ia sepertinya tahu, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Aku menarik nafas dalam-dalam. Aku punya sesuatu yang ingin kukatakan, ucapku. Mbak Lia mengangguk, memberikan ruang bagiku untuk melanjutkan. Aku merasa jantungku berdegup kencang, tapi aku tahu, ini saat yang tepat mengungkapkannya. Selama ini, aku selalu merasa nyaman bersamamu. Kamu membuatku merasa spesial, dan aku tidak bisa menyangkal bahwa perasaanku padamu lebih dari sekadar tetangga biasa, ujarku sedikit canggung. Dia terdiam sejenak, matanya menerawang dalam kata-kataku. Aku merasa waktu berjalan sangat lambat, menunggu respon darinya. Tapi, kamu sudah punya istri Mas, aku gak mungkin merusak rumah tanggamu, sahutnya. Kamu tahu kan gimana sikap istriku, dia seperti tidak mencintaiku, pernikahan kami karena terpaksa, ucapku dengan nada serak. Sebenarnya, aku juga merasakan hal yang sama Mas, tapi aku takut, aku selalu takut untuk mengungkapkannya, sahutnya dengan nada berbisik. Aku tersenyum dan merasa lega mendengar jawaban darinya. Kita tidak akan merusak apapun, aku merasa, kita harus jujur terhadap perasaan masing-masing, ujarku. Aku mengulurkan tanganku, dan mencoba meraih tangannya, yang saat itu, aku merasa dunia seakan milik kami berdua. Tidak ada yang lebih penting selain momen ini, di mana kami bisa jujur tentang perasaan yang selama ini terpendam. Sejak hari itu, keakraban kami berubah drastis. Bukan hanya sebagai tetangga biasa, tapi sebagai dua insan yang saling mencintai. Kami sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan menciptakan kenangan indah yang tak akan pernah terlupakan. Setelah hari itu, keakraban kami semakin erat. Setiap kali kami bertemu, ada kehangatan yang tak terungkap dengan kata-kata. Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, menikmati hal-hal kecil yang membuat kami merasa dekat, hal yang tak pernah kudapatkan dari istriku. Suatu sore, kami duduk di teras belakang rumah Mia, menikmati senja yang indah. Udara terasa sejuk,
dan aroma bunga di taman membuat suasana semakin romantis. Aku memandangnya dengan pandangan penuh arti. Kami berdua menceritakan pengalaman tentang kehidupan kami, masalah percintaan, dan yang lain. Matanya berbinar-binar, dan aku tak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. "Lia," ucapku memotong ceritanya. "Aku ingin sesuatu yang spesial dari kita," ujarku. Dia menatapku dengan penuh keheranan. Aku meraih tangannya, dan berkata, "Lia, selama ini, aku selalu merasa kosong, walaupun aku sudah menikah, tapi tidak pernah merasakan dicintai dengan sepenuh hati. Hari ini, aku ingin kamu mau berbagi kebahagiaan denganku," ucapku. "Tapi, aku takut Mas, gimana pandangan orang nanti? Aku juga sudah lama tak merasakan kebahagiaan di hidupku sejak ditinggal suami. Aku juga sangat butuh itu Mas," sahutnya dengan mata berkaca-kaca. Saat itu, kami seakan terbawa oleh suasana yang telah tercipta, dan seperti tanpa ada benteng, kami pun jatuh dalam kondisi yang demikian itu. Aroma parfum yang lembut, membuatku semakin terpukau. Kami perlahan mengikuti suasana damai yang kami ciptakan. Aku merasa seperti berada di dunia lain. "Kamu tahu, aku tidak pernah membayangkan bisa merasakan kebahagiaan ini," ucapku. "Aku juga sangat bahagia bersamamu," sahut Lia. "Aku telah lama mendambakan kebahagiaan seperti ini, hanya kamu yang mengerti tentang perasaanku," ujarku. Aku menatap matanya dalam-dalam. Dia tersenyum, dan aku tahu bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang istimewa. Setelah semua usai, kami merasa sangat bahagia. Aku mencoba berbicara tentang masa depan bersamanya, tanpa memikirkan istriku lagi. Aku merasa seperti kami telah menemukan sesuatu yang sangat berharga. "Kamu tahu, aku tak pernah membayangkan bisa merasakan bahagia seperti," ucapku. "Tapi aku bersyukur bisa merasakan kebahagiaan itu bersamamu." Kami duduk dalam keheningan, menghargai momen ini sepenuhnya. Aku tahu bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang istimewa dan aku berjanji pada diriku sendiri untuk selalu menghargai dan merawatnya. Seminggu kemudian, aku menemukan kenyataan bahwa istriku juga berselingkuh dengan orang lain di belakangku. Dan itu malah membuatku merasa mempunyai momen yang tepat untuk bisa berpisah dengan istriku. Tak menunggu lama, aku langsung menceraikannya dengan perasaan yang sangat lega. Setelah itu, aku menemui Lia tetanggaku tersebut. Aku menceritakan semua kepadanya, dan aku mengungkapkan jika aku ingin menikah dengannya dan menjalani kebahagiaan bersama.